الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي خلق وأفنى وأغنى وأقنى وأمات وأحيا وكل شيء عنده بأجل مسمى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berita duka sering kita dengar, sering kita baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Berita tersebut mengejutkan orang-orang yang mengenalnya, menjadikan kesedihan yang mendalam, merubah perencanaan-perencanaan. Kemarin si Fulan berencana mengembangkan bisnisnya, memperluas wilayahnya. Kemarin ia masih menyuruh anak buahnya untuk melakukan ini dan itu. Kemarin ia masih menjabat. Kemarin ia masih sehat, masih pulang pergi dari rumahnya ke tempat kerjanya. Dan ternyata pada hari ini ia tidak berdaya. Jasadnya sudah tidak bernyawa. Jasadnya sudah menjadi mayat, tidak mampu berbuat apa-apa. Digotong ke makam, dinaikkan keranda, hanya memakai kain kafan putih. Ia meninggalkan kendaraannya yang mewah. Ia meninggalkan rumahnya yang megah. Ia pun dikuburkan dan ditimbun tanah. Selesai sudah riwayat hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua ini menunjukkan hakikat lemahnya manusia. Bagaimanapun keadaannya di waktu hidupnya, entah itu penguasa, entah itu pejabat, orang kaya, ataupun rakyat jelata, tua atau muda, kaya ataupun miskin, jika tiba ajalnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di saat sakaratul maut datang, bisa jadi keluarganya berada di sekelilingnya. Mereka pun menyaksikan keadaannya. Mereka menginginkan agar bisa mengobati dia, membantu dia, bisa sehat seperti semula. Namun ternyata mereka semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Wakila man raq, keluarganya mengatakan, siapa yang bisa meruqyahnya? Siapa yang bisa mengobatinya sehingga dia bisa sehat kembali seperti semula? Wa dhanna annahul firaq, sedangkan dia yakin bahwasannya pada saat itulah dia berpisah dengan dunia. Waltafatis saqu bisaq, akhirnya betis kanan saling bertautan dengan betis kiri. Ila rabbika yauma idinil masaq, kepada Tuhanmu pada hari ini engkau dihalau. Ia dan keluarganya pun sebenarnya menginginkan agar ajalnya ditunda dan diundurkan meskipun hanya sesaat. Namun hal itu tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan jika ajal mereka sudah tiba, maka mereka pun tidak akan bisa untuk mengundurkan ataupun memajukan meskipun hanya sesaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kematian merupakan perkara yang misteri, perkara yang gaib. Tidak seorang pun yang tahu kapan ajalnya tiba. Jika demikian, maka tentunya orang yang mendapatkan taufik dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menyadari betul hakikat kematian itu. Ia selalu waspada, ia mempersiapkan segala sesuatunya, mengintrospeksi dirinya, tingkah lakunya, ibadahnya, kewajiban-kewajibannya, sholatnya, puasanya, hak-hak keluarganya, hak-hak orang lain, apakah sudah diberikan? Kedua orang tuanya ataupun salah satunya, apakah dia sudah berbakti kepadanya? Kemudian larangan-larangan Allah, apakah sudah ditinggalkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, qala li Jibril, malaikat Jibril alaihi salam telah mengatakan kepadaku, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah semaumu, tapi ingat sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintai siapa saja yang kamu mau, tapi ingat sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih, dan lakukan apa saja yang kamu inginkan, tapi ingat sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasannya. Rawahul Baihaqi wa hassanahu al-Albani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah seseorang itu meninggal dunia, yang tersisa adalah kenangan di masa hidupnya. Entah itu kenangan baik ataupun kenangan buruk. Jika orang itu baik, maka keluarganya pun teringat kebaikan-kebaikannya. Tetangga dan teman-temannya pun teringat kenangan baiknya, perangainya yang baik, sopan santunnya, silaturahminya, kedermawanannya, pituturnya, sosialnya, wakafnya, semangatnya di dalam kebaikan, semangatnya di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan, semangatnya di dalam memperjuangkan dinul Islam dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di sisi lain, jika yang meninggal dunia adalah orang yang jahat, orang yang zalim, lisan-lisan manusia di sekitarnya pun berat untuk menyebutkan kebaikannya, karena di masa hidupnya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kezaliman. Orang yang dizalimi pun tak segan mengucapkan doa, memanjatkan doa kejelekan buatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mustarihun wa mustarahun min. Orang mati itu ada dua keadaan. Yang pertama, dia beristirahat. Yang kedua, yang lainnya beristirahat darinya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu min? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan perkataan engkau mustarih dan mustarahun min? Rasulullah SAW menjawab, al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Adapun hamba yang beriman, ketika dia mati, dia pada hakikatnya beristirahat dari kelelahan dunia, kesulitan-kesulitan yang ada di dunia, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal abdul fajiru yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Adapun orang yang zalim, orang yang jahat, ketika mati, maka manusia, negara, pepohonan, hewan-hewan beristirahat dari gangguannya pasca kematiannya. Rawahul Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
ketika seseorang meninggal dunia, keluarga dan kerabatnya bersedih. Kemudian dengan berlalunya waktu, kesedihan tersebut pun ikut berlalu. Tidak tersisa kesedihan terus-menerus. Kemudian ingat bahwasannya manusia itu ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri. Tidak bersamanya harta yang dia miliki di dunia. Tidak bersamanya jabatan yang ia sandang di dunia. Tidak bersamanya anak-anak yang ia cintai di dunia. Tidak bersamanya pula orang-orang yang ia cintai ketika di dunia, baik itu istrinya, kerabatnya, teman-temannya, anak buahnya, prajuritnya. Tidak sama sekali. Ia datang sendiri menemui Allah Subhanahu wa taala. Ia datang hanya dengan membawa amalannya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian mendatangiku dalam keadaan sendiri-sendiri, sebagaimana telah aku ciptakan kalian di awal penciptaan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita siapkan betul pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita masing-masing. Ayah ibu kita, anak istri kita di dunia, nanti di alam barzakh, nanti pada hari kiamat, semuanya nafsi-nafsi, mereka sendiri-sendiri sibuk dengan urusan masing-masing. Seakan-akan mereka tidak kenal dengan kita. Seakan-akan di dunia tidak ada jalinan keluarga bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya rahmatnya, taufiknya, memberikan umur panjang dan diberkahi oleh Allah, dan juga digunakan di dalam ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah di akhir hayat kita nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala inna lil muttaqina mafaza. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين ومن شايعهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.